Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Capek ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ini sudah dari beberapa sudah masuk. Ada yang ada di majelis, ada yang duduk santai, ada yang tidur-tiduran. Baik, kami awali di jilid 3, kantor IAS Sampang. Masuk. Baik, kali ini kita akan memasuki materi di jilid 3. Jilid 3 khusus seputar fiil, baik itu fiil madi, fiil mudhari, ataupun fiil amar. Maka pembahasan fiil, spesialis fiil itu ada di jilid 3. Baik itu mentasrif ataupun mengetahui beberapa yang berkenaan dengan fiil, tepatnya di jilid 3 yang berwarna ungu dan orange. Nah, di jilid 3 itu kalau kita pembahasan fiil, jika menemukan fiil, maka tentukan apakah itu fiil madi atau fiil mudhari atau fiil amar. Di fiil madi ada tanda-tandanya yang sudah tertera. Ada kemasukan tak taknis, ada kemasukan lakot, dan lain sebagainya, termasuk dhamir rafa mutaharrik. Nah, itu adalah contoh daripada fi'il madi. Kemudian tanda-tanda dari fi'il mudhari. Ada tanda-tanda fi'il mudhari. Pertama adalah kemasukan, yaitu ada huruf mudharaah. Anaitu atau anita. Tadi jelaskan. Kemudian fi'il amar. Fi'il madi menunjukkan sudah. Kalau fi'il mudhari akan atau sedang, dan fi'il amar menunjukkan perintah. Maka di lagu di jilid 3 itu ada nyanyian tentang fi'il mudhari dan murobatnya. Nah, dengan beberapa tanda tadi akan diketahui ketiga-tiganya ini, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Jika sudah peka, murid sudah peka, tanpa tanda-tanda pun dia sudah mengetahuinya. Dengan apa? Dengan seringnya membaca mufradat daripada kitab kuning tersebut. Nah, baik. Di jilid 3 ini, maka setelah dia menentukan madi, mudhari atau amar, maka kelanjutannya adalah pilihan antara mabni atau mu'rab. Yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madi. Semua huruf pasti mabni tanpa terkecuali. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Inilah mu'rab dan mabni yang kita pelajari. Ya, didengarkan saja, memang suaranya agak serak-serak banjir ya. Baik, mabni atau mu'rab. Yang mabni hanya khusus fi'il madi, sedangkan mu'rab adalah fi'il mudhari. Yang mabni, madi dan amar, yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Saya ulangi lagi, yang mu'rab fi'il mudhari, yang mabni amar dan madi. Nah, disitulah. Tadi dijelaskan tentang mabninya fi'il madi. Mabninya amar, sukun buang-buang. Mabninya madi, dhamma fathah sukun. Nah, itu. Mabninya madi. Baik, mabninya madi tadi dijelaskan ada kholako, kholako, kholaku. Ada mabninya fi'il madi. Mabninya fi'il madi, perhatikan di sini mabninya fi'il madi itu kholako. Misalnya contohnya di sini kholako. Kalau dia mabni fathah. Kemudian kalau mabni dhammah berarti kholaku. Dia mabni dhammah.
Kemudian kalau mabni sukun berarti khalaqta. Kita tasrif dulu ya. Khalaqa, khalaqa, khalaqu. Khalaqat, khalaqata, khalaqna. Khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum. Khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna. Khalaqtu, khalaqna. Fathah yang berakhiran fathah berarti mabni apa? Mabni fathah jelas. Yang seperti ini berarti mabni apa? Mabni dhammah. Yang berakhiran dhamir rafa' mutaharrik, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, berarti itu adalah mabni sukun. Nah, jadi mudahnya kita lihat harokatnya ini. Ini tambahan taknya ini. Jadi fi'il madhi itu mabni fathah, khalaqa, mabni dhammah, dan ini adalah mabni sukun. Yang mabni dhammah hanya satu saja. Doroba, doroba, dorobu. Dorobu itu saja. Nasoro, nasoro, nasoru. Nah, sedangkan lainnya berarti mabni fathah dan selainnya itu adalah mabni sukun. Yang dhammah berapa? Ada satu. Yang mabni dhammah ada berapa? Ada satu. Yang fathah berapa? Ada berapa? Ada empat. Kholako, kholako, kholaku, kholakot, kholakota. Nah itu ada empat. Yang sukun berapa? Ada banyak. Ya, jadi dari kholakna, kholakta, kholaktuma, kholaktum, kholakti, kholaktuma, kholaktunna, kholaktu, kholakna itu adalah mabni sukun. Nah, jadi kapan mabni fathah ya jika tidak bertemu dengan wawu jama' atau dhamir rafa' mutaharrik. Kapan mabni dhammah? Jika bertemu dengan wawu jama'. Kapan mabninya ini adalah mabni sukun? Jika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, itu adalah yang mabni. Sedangkan yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah mu'rab. Contohnya yansuru misalnya. Yadhuru. Yadhuru bittibagi. Fi'il mudhari adalah mu'rab dan i'rabnya adalah i'rab rafa ini. Rafa. Selagi tidak ada amil nasab dan amil jazm. Makanya di lagu itu nanti ada amil nasab dan amil jazm. Kalau dia kemasukan amil nasab misalnya an, misalnya di sini, maka bukan ayat huru, tapi ayat huro. Kalau dia kemasukan amil jazm, maka bagaimana? Layat hur, sukun. Nah, seperti itu. Nanti dijelaskan di fi'il mudhari ini ada bahwasannya tercantum di al-miftah itu ada amil nasab, ada amil jazm. Gitu. Amil nasabnya ada 10 macam amilnya. Yuk kita baca sekarang juga. An lan idan kai itu semua asli amal nasabnya dengan sendiri. Hatta lamu kai juhud fa dan awau ikut. Ayo kebut, jangan takut. Nah, di sini adalah mu'rab. Di mana-mana fi'il mudhari itu kan memang selama tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm, i'rabnya adalah rafa, irfa mudhari'an idza yujarradu. Selamanya adalah sebelum kemasukan apa? Sebelum kemasukan amil nasab dan amil jazm. Mabni atau mu'rab? Yang mabni adalah fi'il madhi dan fi'il amr, ada dua. Yang mu'rab ada satu. Ini saja. Melanjutkan selanjutnya adalah mujarrad atau mazid. Mujarrad ini terdiri dari huruf-huruf asli atau gampangannya adalah terdiri dari 3 huruf. Kemudian kalau mazid adalah lebih dari 3 huruf. 3 huruf. Meskipun di perjalanannya nanti ada yang 4 huruf yang asli. Tapi untuk pemula adalah mudahnya
di sini adalah huruf yang asli, yaitu mujarrad. Kalau menemukan 3 huruf berarti mujarrad, lebih dari 3 huruf adalah mazid. Dzakaro, doroba, begitu, khoroja, dakhola, itu. Itu adalah contoh-contoh dari mujarrad. Nah, mujarrad terdiri dari 3 huruf. Sedangkan mazid adalah lebih dari 3 huruf. Akroma misalnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Yang di sini adalah 1, 2, 3. 3 huruf. 3 huruf ya. Ada 3. Yang ini ada 4. Nah, paham ya? Ketika mujarrad adalah huruf yang asli 3 huruf, yang mazid adalah lebih dari 3 huruf. Kemudian selanjutnya adalah lazim atau muta'addi. Lazim itu tidak butuh pada maf'ul bih. Dalam artian dia cukup hanya fa'il saja. Kalau muta'addi maka dia masih membutuhkan maf'ul bih atau objek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, ada objek. Seperti itu. Perhatikan. Di lazim ini adalah gampangannya adalah yang dikerjakan semua anggota badan. Seperti tidur. Nah, tidur itu lazim. Atau watak. Atau sifat. Seperti saya tampan misalnya. Nah, ini adalah tidak membutuhkan pada objek. Begitu. Tidak membutuhkan pada objek. Gitu. Nah, sedangkan muta'addi maka dia membutuhkan pada objek. Adrokal ma'mumu al-imamah. Adrokal ma'mumu al-imamah. Perhatikan. Ini adalah adroka. Saya tanyakan adroka ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Madi, mudhari atau amar? Madi. Adroka ikut wazan apa? Af'ala. Mabni atau mu'rob? Karena ini adalah fi'il madi otomatis adalah mabni. Mujarrad atau mazid kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti mazid. Kemudian lazim atau muta'addi. Nah kita lihat ada isim yang dibaca nasab apa tidak dalam kalam ini. Oh ternyata ada ini. Al-imamah ada isim yang dibaca nasab. Atau dalam kategori ini adalah objek. Maka di sini adalah dikatakan adroka ini adalah muta'addi. Begitu. Kalau lazim maka tidak butuh kepada namanya, tidak butuh pada maf'ul atau pada objek. Nah, selanjutnya adalah maklum atau majhul. Maklum ini tidak ada perubahan harokat. Kalau kholako, maka contoh yang maklum ini adalah kholako misalnya. Tidak ada perubahan harokat. Sedangkan majhul ini ada perubahan harokat. Khuliko. Nah, ini adalah perubahan harokat di sini. Maksudnya adalah yang maklum ini adalah di sini tidak ada perubahan. Kholako memang kata asalnya. Kalau di sini adalah dimajhulkan, yaitu mabni majhul. Khuliko. Gitu. Setiap lafat yang dimajhulkan itu berarti muta'addi. Kenapa? Karena sebenarnya lafat yang majhul ini adalah pasti ada objeknya. Khalaqallahu al-insana. Nah, kemudian dimajhulkan khuliqal insanu. Diciptakanlah manusia. Nah, disitulah ada perubahan harokat di situ. Nah, dari sisi lafadznya kita lihat sohe atau mu'tal. Kalau ada ayu, ada alif, iya, wawu, ayu. Nah ini kita lihat di sini berarti di situ ada huruf namanya huruf mu'tal. Kalau tidak ada ini maka namanya sohe. Jadi maklum kalau ayu itu ribet. Namanya juga ayu gitu loh. Alif, iya, wawu begitu. Nah, contohnya mungkin Roma. Perhatikan. Ini kan asalnya Romaya. Berarti ada huruf yang berupa huruf illat. Nah ini wajib dinyanyikan ini. Kalau tidak dinyanyikan kurang afdol ini.
Huruf-huruf illat itu ada 3. Alif, iya, waw, ayu kumpulannya. Jika di fa fi'il misallah namanya. Jika di ain fi'il ajwaflah namanya. Jika di lam fi'il nakislah namanya. Jika kumpul 2 dan jika terpisah lafim mafruk namanya. Awas hati-hati jangan sampai lupa. Ayo kita berjuang, ayo kita berjuang. Kita berjuang sampai mati-matian. Ayo kita berjuang, ayo kita berjuang. Ayo kita berjuang sampai mati-matian. Bukan mati beneran. Nah, sohe berarti hurufnya tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada ayu. Tidak ada ayu. Alif, iya, waw. Contoh toharo. Nah, ini adalah sohe. Tidak ada, di situ adalah alif, iya, waw. Maka di Al-Miftah itu ada dibagi menjadi 3. Ada sohe. Yang nantinya di situ ada yang diterbagi menjadi 3. Ada yang mudhoaf. Kemudian ada yang mahmus. Kemudian ada yang pertama soheh, kita lihat. Jadi selama tidak ada ayu, alif, ya, waw ini berarti masuk kategori soheh. Begitu. Entahnya nanti pembagiannya apa, soheh salim, soheh mahmus, atau soheh mudhoaf. Ada 3 ini. Soheh mahmus, soheh mahmus, kemudian soheh salim, soheh mahmus, dan soheh mudhoaf. Yang mudhoaf itu yang double biasanya. Madada menjadi madda. Nah, ini soheh mudhoaf. Nah, terakhir melihat dari sisi tadi huruf-hurufnya, mu'tal itu kan ada alif, iya, waw. Alif, iya, waw, ya, ayu. Maka kita lihat kafa'ala. Huruf ilatnya di mana? Kalau huruf ilatnya di sini misalnya, maka huruf ilatnya di sini maka termasuk jika di fa fi'il misal lah namanya. Berarti misal. Kalau di ain fi'il maka namanya ajwaf. Kalau di lam fi'il maka namanya nakis. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada. Contoh, saya kasih contoh waqa'a. Waqa'a. Mana huruf ilatnya? Wow, benar. Ada di mana kalau di rantai ini? Fa'ala, berarti ada di fa fi'il. Kalau di fa fi'il namanya apa? Misal. Begitu. Walada. Ada di mana huruf ilatnya? Wow. Huruf ilatnya ada di fa fi'il. Maka namanya ini adalah misal. Fahimtum? Fahimna. Selanjutnya, jika huruf ilat itu ada di tengah-tengah, maka namanya ajwaf. Contohnya adalah qawala. Ada di mana huruf ilatnya? Ada di tengah di sini. Nah, ini kata fa'ala berarti ini adalah bina ajwaf. Sebenarnya dengan lagu itu sudah tercover. Kemudian yang di lam misalnya Roma, ya, Roma ya. Roma hingga menjadi Roma, Roma asluhu Roma irama. Sungguh terlalu. Ini adalah Roma. Kita lihat di sini adalah ada huruf ilatnya. Maka di sini ada termasuk nina nakis. Maka nanti ada istilahnya ada huruf ilat yang terpisah. Ada huruf ilat yang terpisah. Wako. Wako ya asalnya. Ini ada huruf ilat. Ini juga ada huruf ilat. Huruf ilat cuman yang di sini soheh. Maka ini adalah namanya lafif mafruk. Faroko. Ini adalah lafif mafruk. Terpisah di tengah-tengah huruf yang soheh. Nah, kalau bareng. Nah, di jilid 3 itu tercover dengan lagu. Di jilid 3 itu tercover dengan lagu untuk yang soheh dan mu'tal. Kalau ada yang bareng, kowiyah misalnya. Maka kita lihat di sini ada huruf ilat, di sini ada huruf
ilat. Maka dua huruf ilat yang gabung di sini namanya lafif makrun. Kalau terpisah, wako misalnya seperti ini, namanya ini adalah lafif mafruk. Itu istilah untuk mengenalkan istilah saja. Nah, wis. Sekarang saya kasih contoh dan saya kasih pertanyaan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Amar. Contohnya adalah saya tunjuk dulu. Saya tunjuk dulu untuk memberikan jawaban di sini. Dari mana ini? Ditampilkan semuanya, Pak, bentar kami pilih. Sudah nampil terus ini ya. Kantor Iyas Sampang. Kantor Iyas Sampang terpilih lagi. Kantor Iyas Sampang. Assalamualaikum. Masya Allah, sahabat Iyas yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah qabil tu nikahaha. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Qabil tu nikahaha. Masya Allah. Mari Ustaz. Apa? Dukaleh. Baik. Yang ketawanya keras berarti belum pernah mempraktekkan ini. Baik. Qabil tu nikahaha. Ada contoh di sini qabil tu nikahaha. Perhatikan. Qabil tu. Qabil tu kalimat apa? Fi'il. Bagus. Saya kasih pilih. Madi, mudhari atau amar? Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi mu'rab atau mabni? Fi'il madi mu'rab atau mabni? Mabni. Mabninya fi'il madi ada berapa? Ada 3. Ini mabni apa ini? Qabil tu ini. Mabni apa? Kenapa mabni sukun? Karena kemasukan dhamir rafa mutaharrik. Qabilu, qabil tu begitu. Baik. Benar. Mujarrad atau mazid? Dari fi'il madi qabila. Mujarrad atau mazid? Mujarrad atau mazid? Mujarrad, benar. Kenapa mujarrad? 3 huruf, baik. Lazim atau muta'addi? Lazim tidak butuh pada objek, muta'addi butuh pada objek. Lazim atau muta'addi? Hah? Baik. Selanjutnya, maklum atau majhul qabila ini? Qabila. Maklum atau majhul? Baik. Coba dimajhulkan. Bagaimana kalau dimajhulkan? Qabil itu kalau dimajhulkan gimana? Bukan. Apa kalau dimajhulkan? Bukan. Kalau dimajhulkan kebelet, kalau dimajhulkan itu kebelet. Baik. Qabil itu ya. Kemudian terakhir sohe atau mu'tal? Sohe atau mu'tal? Sohe. Sohe ada 3. Ada sohe salim, ada sohe mahmus, ada sohe mudha'af. Sohe yang mana berarti ini? Sohe salim. Baik. Untuk kantor Iyas Sampang luar biasa. Oh, Masya Allah. Ahlul ilim wa ahlul khair ini. Masya Allah. Ahlul ilim wa ahlul khair ini. Kantor Iyas Sampang luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Nah, ini wajib ditulis
Kenapa? Karena dalam fi'il pasti pembahasannya di sini. Pasti pembahasannya di sini. Entah itu fi'il madhi, mudhari atau amar, mabni atau murab. Kalau mabni berarti fi'il madhi atau fi'il amar, kalau murab fi'il mudhari. Mujarrad atau mazid, 3 huruf atau lebih dari 3 huruf, mazid. Lazim atau mutaaddi, dia butuh pada objek, dia tidak butuh pada objek, atau butuh pada objek. Begitu. Kemudian maklum atau majhul, kemudian sohe atau mu'tal. Jadi sebenarnya di dalam Al-Miftah itu kita buat simple, kemudian pertanyaannya sudah kita sediakan, bagaimana murid untuk memilih. Jadi sebenarnya sudah ada, hidangan itu sudah ada, tinggal milih saja. Kamu pilih yang mana, tinggal alasannya, itu. Tinggal alasannya, begitu. Nah, di jilid 3 ini wajib ditulis ya untuk sebagai catatan karena ini mengcover di jilid 3. Di jilid 3 tercover di sini. Kemudian jangan lupa teman-teman wajib bisa mentasrif 9 wazan-wazan penting. Karena 9 wazan-wazan penting itu paling mudah dan paling paling cepat kepada anak-anak untuk ditasrif. Jadi apapun saja dan itu sudah tercover di tasrifan itu yang warna ini kuning-kuningan ini. Di warna kuning ini semuanya sudah ada contohnya baik yang sohe ataupun mu'tal. Untuk teman-teman maka dianjurkan untuk bisa mentasrif yang sohe seperti itu. Jadi untuk info lebih lanjut mungkin beberapa majelis di sini yang sudah masuk grup bisa ditanyakan apapun itu nantinya, segala informasi tentang Al-Miftah nanti bisa ditanyakan karena memang bagaimana penerapan metode Al-Miftah ini benar-benar bisa diterapkan dengan baik dan cepat sesuai dengan visi dan misi menghidupkan kembali gairah kitab kuning di Nusantara begitu. Nah, jilid 3 sudah selesai. Untuk selanjutnya rekan kami akan menjelaskan atau memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang online pada siang hari ini. Asma itu kebanyakan kedudukan yang tidak berpasangan. Tamyiz, semisal. Terus maf'ullah. Pokok mansubatul asma itu yang punya pasangan itu maf'ul bih, ya. Kalau tidak berpasangan maka cara mengetahui kedudukannya gampang, lihat fisik, lihat ciri-ciri lafaz. Ya. Dan guru tidak perlu sulit-sulit untuk menanyakan pasangannya mana. Kenapa? Karena kedudukannya tidak punya pasangan. Kedua, yang berpasangan. Jelas nih, tadi sudah disebutkan. Mubtada jangan sampai kehilangan khobarnya. Tahu khobar jangan sampai mubtadanya nggak ketemu. Nah ini namanya kedudukan berpasangan. Fi'il fa'il. Ini kedudukan berpasangan. Ketika lafadznya itu adalah kedudukan berpasangan, maka guru itu wajib untuk menanyakan pasangannya di mana. Itu harus ditanamkan di awal. Pasangannya mana? Seumpama mubtada cari khobarnya. Seumpama ada fi'il cari fa'ilnya. Kalau fi'ilnya majhul cari naibul fa'ilnya. Itu namanya kedudukan yang berpasangan. Ini agak repot, ini harus mencari pasangannya kalau ini. Kalau ini enggak, jomblo nih orangnya. Bebas. Oke, dah. Nah, marfu'at, mansubat, mahfudot, itu secara garis besar ada dua ini. Oke, selesai. Kita bahas satu persatu pelan-pelan. Tapi agak cepat juga, kita waktunya mepet kurang 1 jam. Rumusnya adalah 1 dan 2. Ya. Rumusnya 1 dan 2. 1, 2. Pertama yang dibahas adalah fa'il. Fa'il itu opo atau sopo. Apa fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa jatuh setelah fi'il maklum. Saya contohkan. Kalau satu fi'il maklum, maka ini namanya apa? Namanya apa? Fa'il. Asalkan dibaca rofa.
Contoh. Doroba Zaidun. Isim yang dibaca rofa kan ada 7. Nah, tinggal dicocokkan dengan ciri-cirinya. Kira-kira kalau sudah tahu 1, 2 rumusnya kayak gini, mereka ini nggak mungkin jawab ini mubtada. Mereka nggak mungkin jawab ini naat. Kenapa? Sudah dikunci dengan nomor 1 ini. Oh, fi'il ma'lum ini. Ini dibaca rofa, berarti yang pas jadi fa'il. Nah, gitu. Lanjut, itu fa'il. Sekarang duriba. Rumusnya adalah 1 dan 2. Kalau satu fi'il majhul, setelah itu ada isim yang dibaca rofa, pasti kedudukannya jadi naibul fa'il. Gak mungkin dia kesasar jawab ke fa'il. Kenapa? Sudah dikunci dengan yang nomor 1. Kalau maklum fa'il, kalau majhul naibul fa'il. Makanya nggak perlu mereka tahu ini den apa ya, ini naibul fa'il, apa fa'il opo, apa gimana, nggak usah. Cukup dikunci dengan yang di sini. Makanya tadi nomor 2 itu tengok kanan, tengok kiri. Kalau ini kasusnya tengok kanan. Seumpama nanti praktek di kelas, ini jadi apa? Anak masih bingung, suruh lihat di kanan, coba lihat kanan, tengok kanan kamu, tengok kiri kamu. Itu jadi apa kira-kira itu? Itu ada apa itu? Oh ini ada fi'il maklum Ustaz. Loh, berarti pasangannya apa? Ini dibaca rofa. Nah, gitu. Next. Tetap rumusnya 1, 2. Ya. Sekarang mubtada dan khobar. Ciri mubtada yang paling mendasar adalah makrifat. Contreng, checklist. Isimnya makrifat, di samping makrifat dia di awal kalam. Ada di awal. Ada di permulaan. Kalau ada isim makrifat di awal kalam, dibaca rofa, pasti mubtada. Rumus 1. Ini kedudukan yang punya pasangan. Siapa pasangannya? Pasangannya adalah khobar. Khobar itu apa? Khobar itu isim yang dibaca rofa jatuh setelah mubtada. Contoh. Zaidun qaimun. Nah, ini yang cocok jadi apa kira-kira? Ini dibaca rofa, jatuh setelah mubtada. Berarti ini jadi khobar. Dibaca rofa, jatuh setelah isim. Kalau tadi dibaca rofa, jatuh setelah fi'il maklum atau fi'il majhul. Kalau ini dibaca rofa, jatuh setelah isim. Isimnya makrifat di awal kalam. Berarti dia pasti jadi khobar. Anak nggak mungkin kesasar, ini qaimun jadi apa? Jadi fa'il. Di mana fa'il? Coba tengok kanan kirinya. Coba tengok kanannya. Oh isim di depannya dibaca rofa. Berarti jadi khobar. Nah, sudah makin mengerucut. Oke. Setelah itu amil nawasih. Ini mubtada, ini khobar. Setelah itu amil nawasih. Amil nawasih itu ada 3. 3 geng, 3 golongan. Ya, masing-masing punya komunitas sendiri-sendiri. Ada komunitasnya kana, ada komunitasnya inna, ada komunitasnya donna. Kana, inna, donna. Sudah, tadi sudah jelas ya. Pasangan rumusnya 1, 2 atau kanan kiri. Kalau kalimat sebelumnya berupa fi'il maklum berarti kata setelahnya jika dibaca rofa jadi apa? Jadi fa'il. Kalau kalimat sebelumnya fi'il majhul, kata setelahnya kalau dibaca rofa jadi apa? Jadi naibul fa'il. Kalau ada isim makrifat di awal kalam jadi apa? Mubtada. Kalau ada isim yang dibaca rofa jatuh setelah isim yang makrifat di awal kalam berarti jadi apa? Jadi khobar. Loh, ini kan nggak paten lafadznya. Paham ya? Maksudnya nggak paten itu bisa saja Zaitun yang jadi mubtada, bisa saja Muhammadun yang jadi mubtada. Kalau ini paten. Karena merofakan isim, menasobkan khobar. Maka
ketika ada isim dibaca rofa jatuh setelah kana, nggak usah mikir, pasti namanya isimnya kana. Nggak usah mikir, sudah dikunci sama dia. Kalau ada isim yang dibaca nasob setelah kana, pasti jadi khobarnya kana. Kenapa? Dikunci sama kananya. Lafadznya tertentu. 2. Inna. Inna itu menasobkan isim, merofakkan khobar. Kalau ada isim setelah inna, dibaca nasob, nggak usah bingung, nggak usah mikir. Dia pasti jadi isimnya inna. Ada isim dibaca rofa, jatuh setelahnya inna, berarti dia jadi khobarnya inna. Ambil contoh satu. Kana Zaidun iman. Maka seharusnya materi paling gampang itu ya amil nawasya itu. Kenapa? Terus ada kananya gitu loh. Gak mungkin merembet kemana-mana kedudukannya kalau sudah ada kananya itu. Ini dibaca rofa. Setelahnya kana, isimnya kana. Gitu nanti. Ini dibaca nasob setelah kana. Jadi apa? Khobarnya kana. Wis ada kananya di depan. Taruh contoh satu lagi. Inna Zaidan imun. Ada yang dibaca nasob jatuh setelah inna, ya nggak mungkin yang lain, gitu. Nggak mungkin maf'ul bih, gitu. Oh ini isimnya inna, dibaca rofa jatuh setelah inna, berarti khobarnya inna. Begitu juga dengan donna, donna sama, cuma beda efek, beda pengamalan, ya. Kalau ini sama-sama dinasobkan semuanya. Sudah, berarti dapat berapa isim yang dibaca rofa? Fa'il sudah, naibul fa'il sudah, mubtada sudah, khobar sudah, isimnya kana, khobarnya inna sudah. Malah dapat bonus bahas zona di marfu'atul asma. Gak apa-apa, nanti ini jamak takdim ini. Nanti di akhir nggak usah dijelaskan. Terus isim-isim yang ikut pada isim yang dibaca rofa. Tawabe. Tawabe itu bisa ke marfu'at, bisa ke mansubat, bisa ke mahfuzat atau majrurat. Rumusnya balik lagi ke awal. Tawabe itu ya lihat 1, 2 juga. Kenapa? Karena tawabe itu adalah isim yang ikut-ikutan. Kalau ada yang ikut, ya pasti ada yang diikuti. Ini makmum pasti ada imamnya. Kalau sendirian ya nggak ada istilah makmum, nggak ada istilah imam. Contoh, naat. Naat ini ikut-ikutan. Siapa yang diikuti? Man'ud. Yang diikuti man'ud. Coba, ini pasangan apa enggak? Pasangan ini. Sama kayak yang tadi, 1, 2. Biar tahu ini, lihat ini. Nah, gitu. Atof. Ada yang diatofi. Atof kemana? Taukid. Ada yang ditaukiti. Nah, saling berhubungan. Badal. Ada yang dibadali. Selesai. Marfu'atul asma. Selesai. Cukup segitu. Jadi gampang sekali menentukan kedudukan itu. Kenapa? Karena pakai ciri-ciri lafadz yang seperti tadi itu. Kalau ingin tahu detailnya nanti ikut training. Ya. Ini dijelaskan mengenalkan atau meng-highlight saja. Sekarang lanjut ke halaman mansubatul asma. Silakan dibuka halaman 39. Nah, ya kita urut, kita teliti mana yang ada pasangan kedudukannya, mana yang jomblo nggak perlu pasangan kedudukan. Banyak peserta training, jadi kita kan mentraining sudah berapa tahun kita melaksanakan kegiatan training.
keluhannya adalah baca kitab itu yang sulit di mansubatul asma'nya. Padahal mansubatul asma' itu lebih gampang daripada marfu'at. Kalau mansubat itu pakai ciri-ciri lafat karena kebanyakan mansubat itu jomblo. Nah, kalau marfu'at itu agak sulit. Kenapa? Ya karena ada pasangannya. Kita teliti saja dulu. Satu maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Jatuhnya maf'ul bih itu ada ciri-cirinya. Kenapa? Karena nggak mungkin ada maf'ul bih, nggak mungkin ada sasaran kalau nggak ada pekerjaan dan pelakunya. Contoh. Ini dibaca nasab. Jatuh setelah fi'il. Yo, wis maf'ul bih. Ngapain repot-repot? Hah? Fi'il ada yang dibaca nasab, maf'ul bih. Sekarang maf'ul mutlak. Ini maf'ul bih. Sekarang yang maf'ul mutlak. Doroba, zaitun, dorban. Apa bedanya ini dengan ini? Para guru-guru bisa membedakan secara arti. Doroba ngepuk sapa zaitun zaid, amron ing umar ing. Kalau ini doroba ngepuk sapa zaitun zaid, dorban kelawan. Nah, gimana kalau anak-anak nggak bisa artinya? Pakai apa? Pakai ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri lafaz, ciri-ciri fisik. Kalau ini masdar. Ya kan? Doroba yadribu dorban, pasti masdar. Ya. Kok ada isim yang dibaca nasab jatuh setelah fi'il? Wah, ini bisa-bisa masdar, bisa-bisa maf'ul bih. Tapi kebanyakan maf'ul apa? Maf'ul mutlak, masdar. Nah, itu maf'ul mutlak, ya. Sekarang maf'ul lah. Contohnya yang maf'ul lah. Nah, ini maf'ul ini enggak ada pasangannya ini. Contohnya limtina'in min suluki tariqi khaufan minhu. Min suluki tariqi. Contohnya itu ada di halaman 43. Min suluki tariqi khaufan. Loh, ini moro-moro khaufan. Enggak ada fi'il, enggak ada apa-apa, moro-moro khaufan. Coba di jarhu dan takdil ya. Ini bisa apa enggak jadi maf'ul bih? Enggak bisa. Kenapa? Tidak ada fi'ilnya. Nah, ya maf'ul bih. Kira-kira bisa apa enggak jadi maf'ul mutlak? Enggak bisa. Enggak ada fi'ilnya juga. Meskipun ini masdar. Berarti jadi apa? Jadi maf'ul lah. Gitu. Itu pakai ciri-ciri lafaz. Jadi kalau ada cara yang mudah menjelaskan kepada murid, enggak usah dibikin repot. Lanjut. Dzaraf. Berarti kita punya satu kedudukan yang tidak punya pasangan. Maf'ul lah. Secara lafaz loh ya, tidak punya apa? Tidak punya pasangan. Yang kedua, dzaraf. Contoh dzaraf itu menunjukkan keterangan waktu, ya. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Zaman dan makan gitu berarti. Ya. Saya pergi ke pasar malam hari. Nah, kira-kira keterangan waktu mana keterangan waktunya? Malam hari. Malam hari itu dzaraf, naharon. Saya pergi ke toko siang hari. Keterangan waktunya mana? Siang hari. Siang hari itu yang jadi dzaraf. Nah, gitu. Nah, dzaraf ini nggak punya pasangan, nggak harus ada ketentuan, ada mubtada'nya di awal, ada fi'il muta'addidnya, nggak ada seperti itu. Moro-moro ada naharon, moro-moro ada lailan, moro-moro ada
yauman, nah gitu. Dan yang perlu diperhatikan, naharon, yauman itu lafat-lafatnya tertentu, nggak semuanya bisa jadi dzaraf zaman, nggak semuanya bisa jadi dzaraf makan, gitu. Maka hafal lagu di jilid 2 itu sudah mengcover, jangan sampai tidak tahu kalau ini dzaraf. Nah, lagu yang mana? Tahta, foko, qobla, ba'da, haula, kholfa, amama, duna, wara'a. Bisa yang itu. Terus bisa satunya lagi. Tahta itu di bawah. Hafal 2 lagu itu, mereka sudah minim untuk keliru mendeteksi kedudukan ini dzaraf atau bukan. Ya. Jadi dzaraf itu kata kuncinya ada di lagu. Wes, lanjut. Sekarang maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah gampang sekali tambah maf'ul ma'ah. Ada isim yang dibaca nasab. Nah, ya, dibaca nasab. Sebelumnya ada wawunya. Ono wawu muro-muro dibaca nasab. Jadi apa? Maf'ul ma'ah. Dan ini terjadi sedikit sekali di kitab. Jadi yang terjadi sedikit sekali di kitab, gak usah bingung cara menjelaskan. Lawan sedikit di kitab. Wis suruh hafalan materinya selesai. Ini cuma ada satu di kitab. Nah, 6 hal. Hal itu menjelaskan keadaan. Saya ke pasar naik kuda. Keadaan saya ke pasar itu dijelaskan dengan naik kuda. Nah, naik kuda itu namanya hal. Ya. Hal itu, bukan hal itu ya, hal itu dibaca nasab. Secara lafadz hal itu berupa isim nakiro. Kata kuncinya, berupa isim sifat. Wah, tambah gampang ini sudah dikunci di sini, Pak Ustaz. Ja'a Zaidun rokiban. Nah, contoh langsung wis. Ja'a Zaidun rokiban. Wis. Ayo dites ya, dijawab semua ya. Ini ada isim dibaca rofa. Jatuh setelah fi'il maklum. Kira-kira yang pas kedudukannya jadi naibul fa'il apa jadi fa'il? Hah? Zaidun ini kira-kira yang pas jadi fa'il apa naibul fa'il? Jadi fa'il. Kenapa? Dikunci dengan ininya. Sekarang ke materinya. Rokiban. Rokiban ini nakiroh. Berupa isim sifat. Isim sifatnya berupa apa? Isim fa'il. Dibaca nasab. Berupa isim sifat. Oh berarti ini jadi hal. Nggak mungkin masdar dibaca nasab jadi hal itu nggak mungkin. Kenapa? Karena hal itu khusus pada isim sifat. Isim fa'il. Isim maf'ul. Nah, kalau nemu isim fa'il, isim maf'ul dibaca nasab, curigalah. Jangan-jangan itu hal. Itu. Isim fa'il, fa'ilun, fa'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, muf'ilun, mutafa'ilun, mufta'ilun, mufa'ilun, mutafa'ilun, muf'alun, mustaf'ilun. Isim maf'ul, maf'ulun, fa'ilun, mufa'alun, mufa'alun, muf'alun, mutafa'alun, mufta'alun, mufa'alun, mutafa'alun, muf'alun, mustaf'alun. Nah, oleh itu semuanya isim fa'il atau isim maf'ul dibaca nasab berupa isim nakirah lagi, maka itu menjadi hal. Sudah. Tamyiz. Tamyiz itu menjelaskan benda. Benda yang dijelaskan. Kalau tadi keadaan Pak Ustaz, saya jatuh dalam keadaan pingsan. Oh, pingsannya itu yang dijelaskan. Sekarang itu yang dijelaskan adalah bendanya, zatiyahnya. Ya. Ciri-cirinya tamyiz tambah gampang, pakai ciri-ciri halaman 48. Lafadznya tertentu yang menakar jarak, menakar ya, takaran atau jarak, panjangnya seberapa, jauhnya seberapa, beratnya seberapa. Nah, itu lafadz setelahnya kalau dibaca nasab maka jadi tamyiz. Contoh, hadduhu tulan, batasnya, panjangnya seberapa. Ada seberapanya itu berarti tamyiz. Nah, gitu. Panjangnya seberapa? Segitu. Nah, gitu. Ciri-ciri yang pertama, ya itu harus tahu artinya. Tapi di Fathul Qorib itu lafadznya sedikit. Hadun itu tok. Ya, wis hadun tok. Lek ada hadu
Nah, hati-hati ya. Kalau ada hadduhu terus dibaca nasab setelahnya, ingat itu jilid 4 sudah disuruh hafalan. Jadi tamyiz. Nah, gitu. Ciri-ciri yang kedua adalah berupa isim jatuh setelah isim tafdil. Isim tafdil itu percetakannya dua. Kalau enggak af'alu, fu'la. Wa ajmalu minka wajhan. Contoh. Wa ajmalu minka wajhan. Lebih elok daripada kamu parasnya. Loh. Apanya yang lebih elok? Parasnya, wajahnya. Ya, mana isim tafdilnya? Ini. Kok ada isim dibaca nasab? Ya, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, jatuh setelah isim tafdil. Ya, tentukan, yakinkan diri Anda ini jadi tamyiz. La linafil jinsi, halaman 49. Gampang sekali. Kalau ada isim dibaca nasab, ya, dan nasabnya tidak dibaca tanwin, maka dia kedudukannya jadi la linafil jinsi atau isimnya la. Contoh, la zada. Nggak dibaca tanwin ini, dibaca nasab, jatuh setelah la. Jadi apa? Ya isimnya la. Nggak usah jauh-jauh jadi tamyi, nggak usah jauh-jauh jadi maf'ul bih, sudah ada lanya. Yes, lanjut. Hampir terakhir istisna, ya. Istisna ini agak panjang, nggak sesimpel sebelumnya ya, istisna itu. Pertama istisna itu kenal istilah dulu. Ada rumus 1, ada rumus 2, ada rumus 3. Rumus 1 itu adalah yang mengecualikan. Dua itu adalah alat pengecualiannya. Yang ketiga ini adalah yang dikecualikan. Oke, kalau sulit pakai mengecualikan, pakai bahasa mengeluarkan. Rumus pertama yang mengeluarkan, ini alat untuk mengeluarkannya, ini yang dikeluarkan. Contoh, ini bahasa Indonesia. Kita rubah langsung ke bahasa Arab. Mustasna mustasna minhu. Mustasna minhu. Adat istisna. Ini namanya mustasna. Pahamkan dulu dengan pakai arti, terus kasih kosakata bahasa Arabnya. Langsung contoh. Semua peserta mengikuti pelajaran dengan baik kecuali dari mana ini yang tidur ini? Oh enggak, semuanya mengikuti pelatihan dengan baik ya, alhamdulillah. Semua orang naik haji kecuali Pak Imron. Contoh ya, semua orang naik haji kecuali Pak Imron. Kira-kira yang nomor 1 mana? Semua orang naik haji. Ya, mustasna minhunya adalah semua orang naik haji. Ya. Adat istisnanya adalah kecuali. Yang dikeluarkan dari naik haji, berarti nggak naik haji, di lockdown, Pak Imronnya, itu namanya mustasna. Nah, itu. Ya. Selesai. Sekarang istilah tam, mujab, tan, manfi, nakis. Perhatikan. Saya jelaskan 1 menit. Tam ini bukan garansi HP ya. Tam mujab.
tam itu sempurna. Tadi sudah dijelaskan ada kedudukan yang ada pasangannya. Yang dimaksud itu tam ini. Lek mubtada ada khobarnya. Lek fi'il ada fa'ilnya. Lek fi'il muta'addi ada maf'ul bihnya. Selesai. Mujab itu tidak ada nafi, tidak ada nahi. Saya contohkan langsung. Qoma zaidun. Qomal qawmu illa zaidan. Coba. Ini tam. Kenapa? Fi'il sudah menyebutkan fa'il. Berarti disebut tam. Mujab kenapa? Karena di sini tidak ada ma, tidak ada apa lagi? La. Berarti kalamnya ini adalah tam mujab. Kalau kalamnya tam mujab, maka mustasnanya, mana mustasna? Paling ujung. Yang dikeluarkan itu loh. Maka mustasnanya harus dibaca nasab. Ya, jika kalam tam mujab, mustasnanya dibaca nasab. Nah, saya ulangi lagi. Harus paham tam mujab ini. Tam itu kedudukannya pasangannya sudah ketemu semua. Ya, tulang rusuknya sudah ketemu. Fa'il ketemu fi'il, mubtada ketemu khobar. Mujab itu tidak ada nafi, tidak ada nahi. Kalau contohnya sempurna seperti ini, koma al-qawmu. Fi'il sudah ada pasangannya fa'il. Koma tidak didahului ma, tidak didahului la. Berarti ini tam mujab. Ketika kalamnya dibuat untuk istisna, maka mustasnanya wajib dibaca nasab. Qoma al-qawmu illa zaidan. Yes. Lanjut. Terakhir munada. Munada yang dibaca nasab itu ada dua. Ada munada mudhof. Ada munada syibeh mudhof. Perhatikan dulu munada itu apa. Kita pakai kata kunci munada itu ya. Wis, gitu aja, satu aja. Ya, bro. Itu loh munada itu. Woi, itu munada. Kalau bahasa kita, bahasa orang Arab tuh ya. Gitu. Ya. Gitu. Ini munada ini. Nidaknya ya. Kata setelahnya itu disebut munada. Yang dibaca nasab cuma dua, mudhof. Mudhof itu seperti apa? Mudhof itu dijilid dua tadi itu dijelaskan. Mudhof itu dua kata. Abdullah. Ini dua kata tapi diucapkan satu kali. Gak bisa diucapkan abdun, gak bisa. Allah gak bisa. Kalau mau mengucapkan tulisan yang bentuknya seperti ini harus satu kali. Abdullah itu mudhof namanya. Nah, ternyata datang huruf nida di sini. Maka cara bacanya adalah ya Abdullah. Ya Rasulullah. Orang kampung banyak yang seperti itu. Yang benar adalah ya Rasulullah. Kenapa? Karena ada apa? Munada apa? Munadamu mudhof. Sekarang sibeh mudhof sama. Namanya juga sibeh, serupa. Tidak sama tapi serupa. Kembar tapi tidak identik. Ya tolian jabalan. Tolian jabalan. Bedanya apa? Kalau ini nggak dibaca tanwin karena mudhof. Kalau ini dibaca tanwin karena mirip dengan mudhof, serupa mudhof. Oke, selesai. Saya ulas lagi dari awal. Kenapa jilid 4, kenapa anak itu bisa baca kitab meskipun belum tahu artinya? Karena tadi itu rumusnya. Polanya sama, terus apa tadi lagi satunya? Dia harus peka ke kanan dan kiri, terus yang terakhir itu adalah ciri-ciri fisik. Jadi secara global kalian sudah dijelaskan barusan isi jilid 4 itu. Banyak sekali trik-trik yang belum disampaikan karena ini memang acaranya adalah acara pengenalan, ta'arufan. Kita ini sekarang sedang ta'aruf al-miftah, mengenalkan al-miftah dulu.
Kalau isim ada berapa? Pak, bisa dihidupkan Pak, satu. Yang dari Sunan Ampel. Ini permintaan dari Bapak Panitia. Sunan Ampel silakan mute-nya ditutup, dibuka sound-nya. Oke, diam, tenang, santai, semuanya aman terkendali, santai. Ya, yang tertib. Oke. Ustaz tanya, silakan jawab. Kalau isim yang ditanyakan berapa, Sunan? 4. 1 mu'rab mabni, 2 nakirah ma'rifat, 3 urut. Mudzakkar manas. 4 berarti kalau isim yang ditanyakan berapa? 4. Bagus, kalian tidak mudah tertipu. Kalau fi'il yang ditanyakan berapa? Loh. Diskusi kalian. Kalau fi'il yang ditanyakan berapa? 6. 1 apa? Madi mudhari amar. 2. Ayo apa? Salah, nyelat kamu. Nerobos jalur apa? Mujarrad masjid. 3. Ma'lum majhul muta'addi lazim apa? Satunya yang belum disebutkan. Sohe mutal. Soalnya lagi. Kalau fi'il tentukan fi'il antara madi mudhari amar, 2 mu'rab mabni, terus mujarrad mazid, muta'addi lazim, maklum majhul, mu'tal sohe. Berarti dapat berapa? Ya, oke. Dapat berapa? Dapat 10. Isim 4, fi'il 6. Sekarang tarkib, kedudukan. Kedudukan ada berapa? Bagus. Ada marfu'at. Ya marfu'at ada berapa? Ayo. Sim yang rofa 10 modelnya 7. Ya. Isim yang dibaca rofa ada tuh 7. Isim yang dibaca nasab ada berapa? 14. Isim yang dibaca jar ada berapa? Ada 3. Wis, bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo, tepuk tangan. Saya sendirian nih tepuk tangan. Oke, sudah. Setelah ini akan ada praktek baca kitab, ya. Praktek baca kitab. Kita jilid sudah finish, sudah selesai. Kita akan praktek baca kitab bagaimana mengaplikasikan mulai dari jilid 1 sampai jilid 4 di 3 fasal favorit anak-anak. Yang akan dibawakan oleh rekan saya Ustaz Yasid. Tampil sudah di layar. Baik, kita akan baca bersama-sama dengan tampilan yang ada di kitab. Maka kita baca bareng-bareng sambil mengulang lagi dengan praktek al-miftahnya, dan termasuk orang-orang yang adalah termasuk pencinta ilmu adalah meskipun diulang-ulangi 100 kali seperti halnya mendengar pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi isti'mali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi was-siwaku mustahabbun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardan aw naflan wa tazulul karahatu
biwurubi syamsi. Wa ikhtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan wa huwa ay siwaku fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaban min ghairiha. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli wa innama qala wa ghairihi liyashmala taghayyural fami bighairi azmin ka akli dhi rihin karihin min thumin wa basalin wa ghairihima. Wasani indal qiyami ayil istiqadhi minan naumi. Wasalisu indal qiyami ila sholati fardhan aw naflan. Wa yata'akkadu aydan fi ghairi salasati al-madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfiraril asnani. Wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnata wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'a bil janibil aymani min famihi wa ayyumirrahu ala sakfi halkihi imraran latifan wa ala karasiyyi adrasihi. Baik, dengan membacakan seperti halnya metode Jibril, yakni guru membaca dan murid mendengarkan, secara tidak langsung memberikan pengenalan mufrodat yang ada di dalam kitab. Pertama kita lihat faslun, ada di awal kitab atau di awal bab, itu tidak mungkin dibaca faslin, tidak mungkin dibaca faslan, apalagi faslan. Pilihannya kan ini faslin atau faslun. Kalau faslan tidak mungkin karena tidak ada alifnya. Nah, di sini adalah faslun. Faslun itu ai hadza faslun. Utawi, makanya kalau dimaknai utawi iki iku kitab. Utawi iki iku fasal. Faslun, kalimat apa faslun? Kalimat, monggo dijawab semuanya, dijawab. Anda semuanya yang ada di depan layar, saya doakan semuanya panjang umurnya, berkah umurnya, lancar rezekinya, diberikan jodoh yang solih-solihah. Amin Allahumma amin. Maka oleh karena itu saya tanyakan wajib dijawab. Faslun kalimat apa? Isim, benar. Kenapa? Tanwin. Mu'rab atau mabni? Ya, mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. I'rabnya i'rab apa? Rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena isim mufrad. Nah, selanjutnya ubah ke nasab faslun. Faslan. Ubah ke jer. Ubah tasniah rofa.
faslani. Ketika nasab dan jar, faslaini. Faslun, fistimali. Istimali kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa? Kemasukan huruf jar. Coba sebutkan semua huruf jar. Apa saja? Min, ila, fi, terus fi, lali, kabeh. Nah, benar. Fistimali. Berarti istimali ada kalimat isim. Kenapa? Kemasukan huruf jar. Selain kemasukan huruf jar, dari tandanya isim apa? Yaitu bisa dijarkan. Istimali mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Satu artinya. Isim mufrad. I'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Tanda jarnya kasroh. Betul. Ma'rifat atau nakiroh? Istimali ini. Kira-kira? Istimali alatis siwaki. Kenapa ma'rifat? Karena mudhof kepada isim yang ma'rifat. Mana isim yang ma'rifat menjadi kesatuan? Yaitu mudhof kepada isim yang beral. Mudhof pada isim yang mudhof pada isim yang beral. As-siwaki. Istimali mudakar atau mu'annas? Mudakar. Jamid atau mustak? Mustak, benar. Ikut wazan apa? Mustak yang mana? Istimalun. Masdar ghairu mim lebih dari 3 huruf. Alan. Fistimali alati siwaki. Alati, kenapa dibaca kasroh alati? Irabnya irab apa alati ini? Irabnya irab jar. Kenapa di tanda jarnya menggunakan apa? Kasroh, benar. Kenapa irabnya irab jar ini? Karena menjadi mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Istimali. Asiwaki berarti menjadi apa asiwaki? Mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mana mudhofnya? Alati. Jadi alati ini bisa dua. Dia bisa menjadi mudhof dan dia bisa menjadi mudhof ilaih. Melihat kepada asiwaki, alati ini adalah mudhof. Melihat kepada istimali, alati ini adalah mudhof ilaih. Asiwaki, ma'rifat atau nakirah? Asiwaki. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena luar biasa nih. Kalau saya bilang al-miftah lil ulum, maka dengan penuh semangat. Meskipun agak loyo-loyo sedikit. Mudah belajar membaca kitab gitu. Siap ya, kalau saya bilang al-miftah lil ulum, maka Anda bilang mudah belajar membaca kitab. Al-miftah lil ulum. Alhamdulillah. Nanti yang foto-foto waktu di ruangan, di online, segera di-upload dan di-tag al-miftah. Atau di-tag juga mengajar merdeka. Baik, selanjutnya. Wahua. Wahua kalimat apa di sini wahua? Kalimat isim. Mabni atau mu'rab? Mabni. Kenapa mabni? Isim domir. Ma'rifat atau nakirah? Kenapa ma'rifat? Kenapa ma'rifat? Isim domir. Isim domir ada berapa domir? Ada berapa domir? Ada dua. Apa saja? Muttasil. Ini termasuk muttasil atau munfasil? Munfasil. Mahalnya mahal apa? Munfasil. Mahal rofa atau mahal nasob? Mahal rofa. Wakeknya apa wakeknya? Baik, benar. Wahwa. Wahwa ini ma'rifat di awal kalam. Maka kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Kalau ada mubtada, pasti ada apa? Ada apa? Ada khobar. Mana khobarnya? Wahwa min sunanil wudu. Wahwa min sunanil wudu'i. Mana berarti khobarnya? Mana khobarnya? Min sunanil wudu'i. Khobar ada berapa? Khobar ada dua. Apa saja? Dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada berapa? Apa saja?
Jumlah dan sibul jumlah. Min sunani ini termasuk apa? Jumlah apa min sunani? Min dan sunani. Berarti susunan apa ini? Susunan jer majrur. Jadi kalau ada huruf jer, kemudian min ini adalah huruf jer dan sunani adalah majrur. Min sunani, sunanun. Tahu lafadznya ya? Sunanun, sunanin, sunanan, sunanun. Sunanun atau sunani, mu'rab atau mabni sunani ini? Mu'rab yang mana sunani? Jamak taksir. Jamak taksir ada dua, ada killah dan ada kasroh. Ini sunanun ini, sunanin, ini termasuk killah atau kasroh? Killah atau kasroh? Kasroh. Ikut wazan apa? Fu'alun. Jadi satu persatu dari lafaz akan ditanyakan satu persatu. Min sunanil wudu'i. Al-wudu'i. Al-wudu'i kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab yang mana? Nah, ini bukan jamak taksir ini. Meskipun wazannya hampir sama dengan jamak taksir. Wudu'un. Sama seperti halnya julusun. Nah, ini hampir sama. Cuman perlu diarahkan di sini wudu ini adalah isim mufrad. Nah, selanjutnya wayut telaku. Kita lihat lafadznya wayut telaku. Kita ingat di jilid 3 wayut telaku. Wayut telaku ini kalimat apa? Kalimat apa? Isim atau fi'il apa huruf? Kalimat fi'il. Benar. Fi'il. Kalau fi'il maka tentukan fi'il madi, mudhari atau amar di sini. Kenapa yutlaku? Fi'il mudhari. Tandanya apa di sini kok dinamakan fi'il mudhari ini? Karena ada huruf mudharaah. Mana huruf mudharaahnya? Ya, benar. Yutlaku. Yutlaku. Yutlaku di sini mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena fi'il mudhari. I'rabnya i'rab apa? I'rabnya i'rab rafa. Tanda rafanya dhamma. Kenapa dhamma? Karena sohe'a akhir. Kenapa rafa? Kenapa rafa? Kenapa rafa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kalau amil nasab misalnya ayyutla. Kalau ada amil jazm maka lam yut tlak. Seperti itu. Wa yutlaku ini maklum atau majhul? Maklum atau majhul? Majhul. Nah, kemudian kalau ada fi'il majhul maka setelahnya ada apa kedudukannya? Ada naibul fa'il. Jadi kalau ada fi'il yang maklum setelahnya adalah ada fa'il. Sedangkan wa yutlaku ini majhul, maka setelahnya ada naibul fa'il. Jadi sebenarnya asiwaku ini adalah maf'ul, cuman yakumu makumal fa'il. Fa'il. Sudah nempel. Selanjutnya aidon, kalimat apa aidon ini? Kalimat apa? Kalimat isim, benar. Kalimat tandanya tanwin. Kita lanjutkan. Alama yustakubihi. Alama yustakubi. Ala ini kalimat apa ala ini? Kalimat huruf. Huruf apa? Huruf jer. Itu kalau di jilid 1 ada artinya itu. Min iku saking ila iku maring fi iku ing dalem an iku saking ala ing atase lila krono kaduwe kaf iku koyo bi iku kelawan iku artine. Halo. Lagunya apa ini? Lagunya apa? Halo.
Pernah ada. Wah, gitu. Jadi ini adalah ala ini adalah huruf jar. Baik, selanjutnya ma yustaku bihi. Ma kalimat apa di sini? Ma. Kalimat apa di sini? Mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Apa nih? Baik. Termasuk mana suaranya dari Karanganyar? Karanganyar mana Karanganyar? Oh, mana suaranya dari PP Syekhona Muhammad Khalil? Wah, seru banget ini. Mana suara dari kantor Iyas Sampang? Wah, dari PP Sumber Kasihan. Wah, siap. Kemudian dari MMUB 47 Putri. Nah, kemudian dari mana ini? Dari MMU 4701. Iya. Imam Khalid Ubaidillah. Baik, kita lanjutkan. Yustaku. Yustaku kalimat apa yustaku? Yustaku kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalau sudah fi'il maka tentukan anak-anak ini fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar. Fi'il apa yustaku di sini? Fi'il mudhari. Mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Baik. Kalau mu'rab, i'rabnya i'rab apa yustaku ini? Rofa. Kenapa rofa? Nah, tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Tanda rofanya menggunakan apa? Dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Karena sohe akhir. Yustaku bihi. Ada fi'il yustaku ini adalah maklum atau majhul yustaku ini? Maklum atau majhul? Majhul. Kalau ada fi'il majhul, maka setelahnya menjadi apa? Menjadi apa tadi? Menjadi naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Ma yustaku bihi. Mana naibul fa'ilnya? Bihi menjadi naibul fa'il. Maka yang menjadi naibul fa'il itu bisa berupa isim dhohir, bisa berupa susunan jar majrur, juga bisa dijelaskan di al-miftahnya itu bisa susunan jar majrur atau an ya. Wa yusannu ayyanwiya. Seperti ayyanwiya itu juga bisa menjadi naibul fa'il. Bihi, perhatikan bihi ada berapa kalimat di sini? Ada berapa kalimat di situ? Bihi ada berapa kalimat? Ada berapa? Ada dua, benar. Bihi. Binya kalimat apa? Huruf. Hinya kalimat? Kalimat isim. Coba ditasrif bareng-bareng bihi. Bihi, bihima, bihim. Bareng-bareng. Biha, bihima, bihinna. Bika, bikuma, bikum. Biki, bikuma, bikunna. Bibina. Kita lanjutkan. Wanahwin arokin wanahwihi. Arokin dibaca kasroh. Kenapa arokin dibaca kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Semua lafat jika tidak ada al itu harus bertanwin. Tidak ada al, bukan menjadi mudhaf dan bukan isim ghairu munsharif, maka harus dibaca tanwin. Min arokin wa nahwihi. Wa ini kalimat apa ini? Wa ini kalimat huruf apa wa ini? Huruf atof. Maka istilahnya ada maktuf alaih, ada maktuf. Karena maktuf alaih atau sebelumnya itu dibaca jer, maka setelahnya itu juga dibaca kasroh. Min arokin wa nahwihi. Baik, kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Paham. Ini berkah siapa? Allah. Ini anugerah siapa? Allah. Alhamdulillah. Baik.
Wasiwaku ada di awal kalam berupa isim ma'rifat, maka kedudukannya menjadi apa? Jadi mubtada. Wasiwaku kalau ada mubtada maka pasti ada khobar. Mana khobarnya? Mustahabun. Mustahabun mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ma'rifat atau nakiro? Nakiro. Mudakar atau muannas? Mudakar. Jamid atau mustaq? Mustaq. Mustaq yang mana? Maf'ul. Luar biasa. Lagi-lagi dari Karanganyar. Masya Allah. Sumber kasihan. Oh Jember juga. Jember. Masya Sumber kasihan, Allah. Pak. Sumber kasihan. Dari mana? Sumber kasihan. Oh sumber kasihan. Iya. Kasihan betul saya sama sumber kasihan ini. Sumber kasihan angkat tangannya. Sumber kasihan. Sumber kasihan angkat tangannya. Wah. Semangat sekali sumber kasihan ini. Girohnya luar biasa ini. Saingan sama mana nih? Sunan Ampel. Wow. Saingan juga sama PP Syekhona Khalil. Semangatnya saingan juga sama kantor Ia Sampang. Wah itu yang ada di ruangan MMUB 47. Wah luar biasa sekali. Masih tetap semangat. Fikulli halin. Perhatikan di situ. Fikulli halin. Fikulli susunan apa di sini? Fikulli. Fi dan kulli susunan apa? Wah luar biasa. Kulli halin susunan apa? Jar majrur. Mutafila. Susunan apa? Kulli halin. Mutafila. Mudhaf ilaih. Begitu. Mudhaf ilaih. Susunan idhofah yaitu yang mana yang pertama disebut dengan mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Begitu. Sumber kasihan. Sumber kasihan, iya sumber kasihan. Kasihan sekali sumber kasihan ini. Oke, kita sudah menyelesaikan ta'aruf al-miftah. Insya Allah membawa berkah dan bisa tahu. Amin. Nanti akan diumumkan, akan ada penjelasan dari panitia. Sekian kami undur diri atas nama tim Al-Miftah Pondok Pesantren Sidogiri. Kita tutup acara ta'arufnya. Saya sendiri atas nama Ahmad Junaidi dan teman saya Ustadz Yazid Bustami. Jika ada salah-salah kata, jika ada tutur-tutur kata yang terlalu ekstrim, terlalu kasar, kita minta maaf karena itu tidak bisa dikontrol. Kalau training namanya dengan anak-anak, distatuskan anak-anak jangan gitu. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Izinkan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada tim Al-Miftah Pondok Pesantren Sidogiri yang sudah selesai menyampaikan materi baik di season 1 maupun season 2. Untuk acara selanjutnya adalah acara terakhir strip doa yang akan dipanjatkan oleh Yang Mulia Ustadz Abdullah Isra Umar SPDI. Namun sebelum doa dipanjatkan, Al-Fakir selaku pemangku acara mulai dari awal sampai akhir, bila mana ada kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara yang kita gelar pada siang hari ini mulai dari jam 8 sampai dengan jam 15.35 yang sedianya sampai jam 16 ini alhamdulillah ini bisa selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah, bisa disalurkan untuk anak-anak didik kita sekalian dan semuanya mendapatkan ilmu sehingga mengubah perilaku kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermanfaat untuk agama dan masyarakat.
Mari kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga segala niat yang soleh, segala niat yang baik dikabulkan oleh Allah, segala hajat dikabulkan oleh Allah. Ala hadiniyah wa ala ma'na wa salafus salih bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati sab'il mathani an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa hababina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dar innaka wali kulli khair wa mutafaddilu min kulli khair wa mu'tini kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma habibna mujahadah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami paling akhir atas nama pengurus Yayasan Sunan Ampel Sidogiri Karanganyar mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.